Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Quddus ya Salam ya Mu'min ya Muhaimin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk saudaraku di mana saja berada. Kali ini saya ingin bicara masalah rencana. Saya beri judul aja ya, namanya rencana. Apa itu rencana? Satu. Kedua, kapan muncul rencana? Ketiga, siapa yang merencanakan? Kita balik yang pertama. Apa itu rencana? Rencana itu adalah sebuah pemikiran, gagasan atau tujuan untuk memperbaiki sesuatu yang sifatnya masih berbentuk dalam pikiran, ya, dalam nalar. Ya. Rencana itu bisa merencanakan dalam bentuk keagamaan. Rencana itu bisa dalam bentuk duniawi, ya. Bisa spektakuler, bisa biasa-biasa saja. Itulah rencana. Baru rencana. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kapan muncul sebuah rencana? Munculnya sebuah rencana setelah kita melihat sesuatu yang kita ingin perbaiki, mendengar sesuatu yang kita ingin perbaiki, atau kita merasakan sesuatu yang mengganjal, ya, harus jauh lebih baik untuk membuat sebuah rencana tadi. Maka muncullah sebuah rencana supaya jauh lebih bagus. Contoh gini, saya kasih contoh gini. Umpamanya kita berjalan ke sebuah pedalaman atau perkampungan lah ya, perkampungan. Kita berjalan. Kebetulan, ya, kita ingin menyeberangi sebuah sungai dan kebetulan pula kita harus ada urusan di seberang sungai itu. Secara kebetulan sungai itu tidak ada jembatannya dan kita harus menyeberang di situ. Tentu mau tidak mau kita harus turun ke sungai itu. Artinya apa? Kita merasakan langsung, kita melihat langsung, dan kita mendengar langsung bahwa di situ tidak ada jembatan. Maka muncullah sebuah ide gagasan untuk membangun sebuah jembatan. Muncul sebuah rencana setelah kita melihat, merasakan, dan apa yang telah kita alami. Maka muncullah sebuah rencana. Tentu setelah Tuhan memberi pemikiran yang positif, setelah Tuhan memberikan pemikiran secara sempurna, maka muncullah sebuah rencana. Itu yang kedua. Yang ketiga, ini yang paling sering jadi perdebatan ya. Siapa yang merencanakan? Muncul pertanyaan dalam diri, siapa yang merencanakan? Rata-rata manusia berpikir, saya yang merencanakan, kita yang merencanakan, manusia yang merencanakan. Apakah itu benar? Saya bukan untuk menghakimi. Apakah itu benar? Saya bukan untuk menyalahkan, bukan. Maksudnya untuk berpikir saja. Apakah benar manusia yang merencanakan itu? Saya kasih contoh gini lah ya. Contoh gini. Kita hidup tidak ada rencana. Dihidupkan oleh Tuhan, maksud saya, kita tidak punya rencana hidup. Maksud saya begitu. Jadi kita hidup ini tidak ada rencana untuk hidup. Tapi Tuhan membuat kita hidup. Itulah rencana Tuhan. Setelah kita dikasih pemikiran oleh Tuhan, setelah kita mulai mengerti dalam sebuah perjalanan hidup, maka muncullah sebuah rencana. Muncul sebuah rencana. Maka kalau menurut pemikiran saya secara pribadi, itu adalah rencana Tuhan. Tapi jarang manusia menyadari. Maka sering terjadi silang sengketa gara-gara sebuah rencana.
Begitu maksud saya, sering terjadi keributan, sering terjadi perselisihan dari sebuah rencana itu. Karena masing-masing punya ide, masing-masing merasa ini rencana dirinya. Itu 3 hal yang saya sampaikan. Terus muncul pertanyaan, untuk apa ini dibicarakan dari sebuah rencana tadi? Maksud saya untuk mengurangi perselisihan, ya, untuk mengurangi perselisihan di antara sesama, mengurangi keseleo dari sebuah ucapan atau keseleo dari sebuah tingkah laku. Karena biar bagaimanapun tetap kita ini terbatas. Kita ini tetap terbatas. Mau merasa lebih bagaimanapun, tetap Tuhan yang menentukan. Maka saya bilang, kalau istilah saya pribadi, kita sebagai manusia di atas ketidakmengertian, kita harus punya rencana. Tapi biar bagaimanapun, Tuhan yang memastikan jadi atau tidaknya. Itu barangkali yang saya bisa sampaikan. Tapi sebelum saya tutup, saya ulas ada 3. Ada rencana, kapan muncul rencana, dan siapa yang merencanakan. Dan itu saya kembalikan kepada pribadinya masing-masing. Ya. Rencana itu adalah sebuah ide untuk memperbaiki sebuah kehidupan. Kapan muncul rencana? Setelah merasakan, melihat, dan mendengar. Ketiga, siapa yang merencanakan? Ada orang mengatakan dirinya lah yang merencanakan, ya, itu sah-sah saja. Ada orang yang bicara bahwa Tuhanlah yang sebuah buat rencana. Kami hanya sebagai pelaksana di sebuah kehidupan. Demi Tuhan, saya kembalikan kepada pribadinya masing-masing. Tugas saya hanya saling mengingatkan. Itu barangkali yang saya bisa sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk saudaraku di mana saja berada. Amin dan terima kasih.